Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semuanya, ada terkendala sedikit. Jadi di sini kami dari kelompok 5, saya Windy Anggraini sebagai moderator dan pemateri, dan partner saya Ria Dewi Anjani sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pengembangan pengetahuan sosial anak usia dini. Baiklah, dalam pembelajaran pengetahuan sosial sebagai pendidikan nilai pada anak usia dini. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ria Dewi Anjani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama ialah pengertian dari pengetahuan sosial. Menurut Indri Jati, pengetahuan sosial adalah pengetahuan yang didapat dari kelompok budaya dan sosial yang menyetujui suatu secara bersama. Yang kedua yaitu menurut Hendrawati, pengetahuan sosial di Taman Kanak-kanak merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi disiplin ilmu-ilmu sosial. Dan yang terakhir yaitu menurut UNICEF, pendidikan sosial ialah memiliki tujuan untuk menginspirasi anak menjadi anggota masyarakat atau warga masyarakat yang secara sosial dan ekonomi berdaya dengan membekali mereka keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mentransformasi atau mengubah lingkungan masyarakatnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya pengetahuan sosial adalah pengetahuan yang didapat dari kelompok budaya dan sosial yang telah disederhanakan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi disiplin ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menginspirasi anak menjadi anggota masyarakat yang secara sosial dan ekonomi berdaya dengan membekali mereka keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mentransformasi atau mengubah lingkungan masyarakatnya. Ialah pengertian dari pendidikan nilai. Menurut Hill yang dikutip oleh Adi Susilo, hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta mendidik, mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai, moral, dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya di zamannya. Yang kedua yaitu menurut Kurt, pendidikan nilai adalah suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan, dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada wujud tingkah lakunya yang unik. Dan yang terakhir yaitu menurut El Mubarak, konsep awal pendidikan nilai adalah komponen yang menyentuh filosofi tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, membangun manusia paripurna dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan nilai adalah suatu komponen untuk memasuki kehidupan budaya yang berawal dari perilaku dan gejala-gejala psikologis secara hasrat, motif, sikap, kebutuhan, keyakinan, dan agama berdasarkan tujuan filosofi pendidikan yaitu memanusiakan manusia, membangun manusia paripurna dan membentuk manusia seutuhnya, mengenali dan mengembangkan serta menerapkan nilai-nilai moral dan keyakinan agama. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Ria. Selanjutnya yaitu cara mengajarkan nilai-nilai pada anak. Yang akan dijelaskan oleh saya. Cara mengajarkan nilai-nilai pada anak, yang pertama itu adalah tidak sekedar sesuatu yang guru ajarkan di sekolah,
atau dari literatur-literatur yang dipelajari, melainkan dari tindakan atau perbuatan apa yang mereka lihat. Jadi, kita sebagai pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai pada anak, seseorang guru tuh mengajarkan di sekolah atau dari literatur-literatur yang dipelajari dan tindakan apa yang mereka buat yang kita lihat. Kemudian yang kedua itu menyadari konsep anak secara utuh. Menyadari konsep secara anak utuh yaitu anak diperlakukan sebagai individu yang utuh dan diperlakukan dengan menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sifat alamiah, dan perasaan. Kemudian yang ketiga itu menuntut teladan dari orang dewasa yang mengajarinya. Meskipun seorang guru secara teoretik menguasai materi dengan baik, tetapi dalam perilaku sehari-harinya tidak seperti yang diajarkan, maka anak juga akan berpikiran negatif kepadanya, sehingga semua yang diterima secara lisan cenderung menjadi diabaikan. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada nilai edukatif. Nah, dalam nilai edukatif, ini ada 3 yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua itu nilai praktis. Nilai praktis yaitu anak di pelajaran dan pendidikan apapun nilainya tidak akan berarti apabila tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang guru mengajarkan ilmu pengetahuan sosial ke anak itu harus memiliki nilai praktis agar dapat diterapkan ke lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu nilai teoritis. Membina anak hari ini itu diarahkan agar anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas nantinya. Nah, oleh karena itu, pendidikan IPS tidak hanya menyajikan dan membahas kenyataan, fakta, dan data, melainkan lebih jauh daripada itu harus menelaah keterkaitan suatu aspek kehidupan sosial dengan lainnya. Kemudian nilai filsafat. Anak dikembangkan kesadaran dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah alam raya ini. Dari kesadarannya terhadap keberadaan tadi, anak disadarkan tentang perasaannya masing-masing terhadap masyarakat, bahkan terhadap lingkungan secara keseluruhan. Jadi anak di sini dapat merenungkan keberadaannya dan peranannya di masyarakat. Kemudian yang kelima itu nilai ketuhanan. Sebagai manusia dapat menghayati bahwa makhluk sosial itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Maka dari itu di sini guru akan menjelaskan nilai-nilai dari nilai ketuhanan bahwa mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Maka dari itu anak harus bersyukur atas apa yang telah atas semua yang apa dia terjadi di dunia ini. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ewin. Farida. Yang ingin bertanya? Iya. Saudari Farida. Vidya. Saudari Farida. Iya. Silakan. Langsung ya? Ya, langsung saja. Oke, baiklah. Saya Farida Asriani dari kelas Indralaya. Di sini setelah memahami yang kalian paparkan dan tadi juga dari makalah yang telah kalian share tadi, di nilai edukatif itu menjelaskan bahwa melalui pendidikan IPS dapat meningkatkan perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
Nah, pertanyaan saya, materi-materi IPS atau pembelajaran IPS seperti apa yang bisa meningkatkan hal-hal tersebut tadi pada anak? Itu saja, terima kasih. Saya Win. Ya, terima kasih kepada Saudari Farida. Kemudian Saya Win, Halimah Win. Saya Win. bertanya. Iya, Saudari Vidya. Nah, tadi kan ada 5 jenis nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS untuk pengetahuan sosial pada anak usia dini, yaitu ada nilai edukatif, nilai teoritis, nilai praktis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Nah, tolong jelaskan masing-masing contoh pembelajaran IPS untuk anak berdasarkan 5 nilai itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Vidya. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Tadi ada Halimah dan Win. Elia. Silakan. Ya, pada Saudari Elia. Halimah dulu ya yang dari Palembang, nanti kemudian Ya, Halimah. Elia. Silakan Halimah. Win, mohon maaf untuk buka slide yang sebelumnya, yang sebelum nilai-nilai ini. Minta tolong dibuka yang sebelum nilai-nilai. Nah, itu kan ada cara mengajarkan nilai-nilai pada anak. Nah, di situ kan ada menyadari konsep anak secara utuh. Windy bilang kan tadi penjelasannya itu kan mengajarkan anak sifat ilmiah kepada anak. Nah, bagaimana kita sebagai calon guru untuk mengajarkan sifat ilmiah pada anak dalam pengetahuan sosial ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Halimah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kepada Saudari, siapa lagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Alamiah. Iya, pada Saudari Alia dipersilakan. Tolong pada nilai-nilai edukatif, Win. Ya, kepada Saudari Alia dipersilakan. Dan pada nilai-nilai sosial yang nilai edukatif itu terdapat aspek-aspek perkembangan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan perilaku anak usia dini pada nilai edukatif menurut Sumadja yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial? Sudah, Win. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elia. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan semua. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vidya. Ya, Win. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan kepada anak usia dini dalam pembelajaran IPS yang dalam nilai-nilai yang dikembangkan pada anak. Itu ada nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Saudari Vidya, apakah semua 5 ini yang ingin saudara tanyakan? Iya. Ya, baiklah. Ini menurut pendapat saya ya. Iya, Win. Untuk nilai edukatif. Jadi, bagaimana seorang guru mengajarkan anak pada nilai edukatif, yaitu nilai edukatif itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini sekaligus akan menjawab pertanyaan dari Elia. Bagaimana Saudari Elia? Ya, Win. Iya, sekalian. Pertanyaan dari Vidya dan Elia ini berkaitan. Untuk nilai edukatif ini yaitu
perubahan sosial peserta didik ke arah yang lebih baik, yang meliputi kan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pada ranah kognitif ini adalah bagaimana anak ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan sosialnya saja, namun dalam memecahkan suatu masalah. Misalnya, pada saat anak bermain. Nah, pada saat anak bermain itu dia ingin pada saat anak bermain kan, misalnya anak itu bermain ular tangga. Nah, bagaimana cara anak untuk memikirkan bagaimana bisa menuju ke finish, yaitu ke angka 100, itu pada nilai kognitif. Kemudian untuk afektif, nah afektif ini kan melibatkan perasaan. Misalnya pada saat anak bermain gerobak sodor. Nah, pada saat anak bermain gerobak sodor, ada salah satu anak yang mungkin terjatuh. Nah, di sini kita sebagai guru melihat atau menanamkan nilai-nilai sosial kepada anak, bagaimana tingkah laku anak pada saat anak itu terjatuh, apakah dia menolong ataukah dia membiarkan. Nah, di situ kita mengajarkan kepada anak bahwa pada saat teman kita membutuhkan pertolongan, kita sebagai temannya harus menolong yang sedang membutuhkan. Kemudian nilai psikomotor. Nah, pada nilai psikomotor ini kan adalah tentang fisik motorik anak. Nah, fisik motorik anak itu ada halus dan kasar kan. Nah, pada saat anak contohnya itu pada saat anak bermain. Nah, di sini juga bisa mengajarkan anak untuk berinteraksi ke sesama temannya dan yang menggerakkan seluruh anggota badannya dalam permainan gerobak sodor misalnya. Kemudian bagaimana Saudari Elia? Apakah sudah jelas atas jawaban saya? Atau masih ada yang bingung? Bisa ditanyakan kembali. Nah, kemudian yang kedua itu nilai praktis. Nilai praktis ini adalah bagaimana kita seseorang guru mengajarkan pembelajaran IPS ke anak agar bisa diterapkan ke anak. Contohnya yaitu itu tadi pada saat sikap kita mengajarkan anak pada sikap tolong menolong. Nah, pada saat kita mengajarkan anak tentang sosial itu seperti tolong menolong, kerjasama, disiplin, dan lain-lainnya. Kita sebagai guru itu berharap agar anak dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu nilai teoritis. Nah, nilai teoritis ini adalah kita sebagai guru itu mengharapkan anak itu memperoleh ilmu yang kita berikan itu agar anak dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi di sini anak-anak itu kita mengajarkan anak itu tidak hanya berupa fakta, data. Nah, habis belum ya? Mengajarkan data, fakta, dan kenyataan, melainkan lebih jauh dari untuk menelaah keterkaitan suatu aspek kehidupan sosial dengan yang lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah agar anak tuh tahu kan bernilai teoritis. Kita tuh di tengah-tengah masyarakat itu harus saling membantu, seperti itu. Yang dalam teori yang diberikan kepada guru itu dapat dibina dan dikembangkan agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian nilai filsafat. Nah, nilai filsafat ini anak dikembangkan kesadaran dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, maksudnya adalah kita sebagai guru mengajarkan nilai pengetahuan sosial sebagai nilai filsafat agar anak sadar bahwa keberadaan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam mengajarkan cita-cita kepada anak, misalnya menjadi guru.
Nah, kita mengajarkan kepada anak, oh pada saat anak menjadi guru nanti mereka dapat bermanfaat untuk semua orang. Nah, mereka akan sadar bahwa pada saat dia menjadi guru, dia bisa mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan, atau seperti kesadarannya di tengah-tengah masyarakat dia berprofesi sebagai dokter. Kita mengajarkan anak, oh kita pada saat kita belajar kita menjadi dokter, kita sebagai anak dapat mengobati dan membantu sesama manusia. Kemudian nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini adalah nilai yang paling penting karena sebagai manusia, kodratnya kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS, apapun yang kita berikan kepada anak harus berdasarkan nilai ketuhanan, yaitu menyadarkan anak bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan dan segala apapun yang terjadi di bumi ini adalah atas kehendak Tuhan. Dan untuk mengajarkan nilai-nilai ini pada anak, seorang guru harus membuat kurikulum yang benar-benar sesuai dengan karakteristik anak. Dan yang kedua itu, selain kurikulum, yang kedua itu yaitu melakukan dengan pembiasaan. Jadi, seorang anak itu tidak bisa diajarkan hanya satu kali saja, namun harus dibiasakan, harus diulang-ulang. Bagaimana Saudari Vidya? Apakah sudah jelas atas jawaban saya atau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali? Iya, Win, cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atas jawaban dari saya, atas pertanyaan dari Saudari Vidya dan Elia? Dipersilakan bagi yang ingin menambahkan. Bagaimana teman-teman sekalian? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan jawaban atau pertanyaan Halimah dan Farida. Ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Saudari Halimah dan Farida yang akan dijawab oleh Saudari Ria. Kepada Ria dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Farida, yaitu pada nilai edukatif menjelaskan bahwa melalui pendidikan IPS, perasaan kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, tanggung jawab sosial akan ditingkatkan. Kejelian mereka terhadap ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai. Melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pertanyaannya ialah, pembelajaran IPS seperti apa yang dapat meningkatkan hal-hal di atas? Yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai yang tercermin dari Pancasila yang ada, sehingga Anda dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia, yang mempunyai moral sesuai harapan bangsa dan orang tua. Yang kedua yaitu guru juga bisa mengajarkan pada anak untuk saling membantu satu sama lain dengan temannya, seperti meminjamkan pensil atau penghapus kepada temannya ketika temannya tidak ada pensil atau penghapus. Contoh lainnya ialah mengajarkan anak tentang gotong royong dengan membuat kegiatan bersih-bersih ruangan kelas setelah kegiatan pembelajaran selesai. Yang ketiga yaitu bisa dengan guru menunjukkan sebuah gambar kepada anak. Dalam gambar tersebut menyangkut masalah lingkungan hidup yang kotor atau sanitasi lingkungan dipenuhi sampah-sampah. Guru meminta anak untuk melakukan telaah dengan dibimbing guru dengan menanyakan kepada anak, kenapa lingkungan tersebut bisa kotor, apa akibatnya, bagaimana cara menanggulanginya.
Yang terakhir yaitu bisa dengan menanamkan pada anak sikap sopan santun kepada yang lebih tua dan teman sebayanya, mengajak anak bermain permainan tradisional yang disesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya, dan mengajarkan anak lagu daerah dan tarian daerah tempat asalnya. Contohnya seperti Palembang, mengajarkan anak tarian tanggai, tapi jangan terlalu susah-susah. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Bagaimana Saudari Farida? Ya, baiklah, terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman yang lainnya itulah jawaban dari atas pertanyaan Saudari Farida. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Iya. Oke, Windy, bisa dilanjutkan di forum diskusi kalau untuk diskusi sesi keduanya ya. Jadi nanti forum diskusi kita juga tidak kosong. Baik, Bu. Jadi untuk jawaban Halimah di sini atau di forum diskusi, Bu? Oh, di sini dulu pertanyaan Halimah. Nanti untuk yang sesi kedua baru kita pindah ke forum diskusi. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Halimah, yaitu dari pertanyaannya, bagaimana kita sebagai calon guru mengajarkan anak sifat ilmiah yang berkaitan dengan sosial. Jadi kita sebagai guru dapat menunjukkan kemampuan dan kebiasaan bertanya, yaitu bertanya dalam pembelajaran seperti saya tema hari ini hewan. Kita bisa membuat anak tersebut bagaimana cara merawat hewan, bagaimana cara kepekaan terhadap lingkungan kita, gimana kalau misalkan ada hewan dikasih makanan gitu. Jadi dengan mengajarkan nilai tersebut, sifat ilmiah anak akan tumbuh dengan secara sendirinya. Ya, bisa juga contoh lainnya. Contoh lainnya sepertinya pada tema tumbuhan, guru bisa mengajarkan anak bagaimana cara merawat tumbuhan. Dengan hal tersebut, maka sifat timbul pertanyaan dan sifat ilmiah anak dengan lingkungan sosial itu peka dan sadar, dan sikap peduli anak itu akan muncul dengan hal tersebut. Maka sifat ilmiah anak tersebut akan
tumbuh secara utuh dan akan berkembang. Dan anak akan menjadi manusia seutuhnya. Rasa ingin yang dilakukan oleh guru tadi ialah dengan membuat anak bertanya dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, seperti itu. Bagaimana Saudari Halimah? Apakah jelas? Apakah harus diulangi lagi? Jadi intinya itu bagaimana cara mengajarkan anak sifat ilmiah yang berkaitan dengan sosial itu, yaitu bisa dengan guru memberikan penjelasan mengenai tumbuh-tumbuhan, menjelaskan bagaimana merawat tumbuhan. Dari situ kan anak muncul pertanyaan, setiap tumbuhan itu emang harus ya disiram, dirawat. Terus kalau misalkan tumbuhan nggak dirawat, itu nggak apa-apa ya, kenapa ya? Nah, jadi secara tidak langsung, sifat ilmiah anak itu akan muncul. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga membuat bukan hanya perkembangan sosial anak yang berkembang, kognitif juga anak akan berkembang. Baiklah, bagaimana Saudari Halimah? Berarti mengajarkan anak sikap ilmiah itu yang berkaitan dengan sosial itu berarti salah satunya sikap peduli anak terhadap lingkungan sekitar seperti tumbuh-tumbuhan, merawat tumbuhan seperti itu ya Ria ya? Ya, betul Saudari Halimah. Ya, terima kasih Ria, saya mengerti. Ya. Baiklah, terima kasih. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kami akhiri, kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Akan dilanjutkan di forum, untuk sesi kedua akan dilanjutkan di forum diskusi e-learning. Terima kasih. Kepada Allah kami mohon ampun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.